Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam takbiran ini gue mau bikin konten anak gue. Nanti gue jelasin juga kenapa motor gue trondol. Sebelum masuk ke inti video, gue mau nyapa kalian dulu. Gimana kabar kalian? Sehat selalu. Semoga yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang bekerja semangat bekerjanya, dan yang untuk ulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, kita bahas dari topik pertama dulu yang tadi gue bilang itu kenapa body gue trondol padahal nih motor sebenarnya udah jadi sama spakbor yang ada. Jadi sebenarnya nih motor jatuh bego alias disenggol sama orang dari samping waktu itu. Jadi motor gue standarnya terlalu tegak, kesenggol sama orang dan bodinya pecah, maklum bodi KW. Alhasil gue juga lagi nge-repair. Untung gue ada spare body ori 5BP itu lagi di repair sama temen gue. Nanti gue bakalan gue spill di short kalau sudah jadi. Terus yang Miosol juga lagi progress di tempat temen gue juga, satu painting sama nih anak. Jadi biar sekalian deh kata gue, biar full totalitas gitu, maksudnya full dua-duanya ke repair dan ke repaint. Oke, kita masuk ke inti permasalahannya atau inti topik dari yang gue mau bahas itu, yaitu kenapa Scorpio ini dicap gagal. Oke, setahu gua kalau motor yang dicap gagal itu kalau kita urutin ya di kelas 200 cc itu di tahun 2000-an awal itu ada yang namanya Tiger, Scorpio. Itu baru ada Tiger dan Scorpio itu waktu tahun 2000-an awal, menjelang tahun 2010-an, 2010 apa 2000, pokoknya 2010-an deh, itu baru masuk yang namanya Kawasaki Mono yang fairing. Lalu masuk lagi Kawasaki 200 NS kolaborasi sama Pulsar, yang dimana itu setahu gua sudah discontinue. Jenjangnya juga gua nggak tahu berapa lama dia produksinya. Tapi kalau kita ngomongin sejarahnya Scorpio, dari ini punya gua 2003, jadi yang disebut steko itu steko asli dari tahun 2000, setahu gue ya, sorry kalau salah koreksi, dari tahun 2000 terus sampai 2004 itu ada yang biru putih. 2000, 2001, 2002 itu warna merah dan warna lavender. 2003 hitam, 2004 itu biru dan putih. Terus masuk ke eranya 2005 sampai 2010 lah kurang lebih. 2005 2010 itu masuk ke tangki kotak. Nanti gue spill, yang punya gue juga ada 2 unit waktu itu pernah gue megang, warna merah 2007 dan warna biru itu 2005. Itu di 2005 sampai 2010 produksi Stebo atau Scorpio tangki bulat. Masuk ke 2011 sampai 2014 itu masuk ke generasi Stero atau Scorpio tangki robot, yang dimana udah beda banget desainnya, udah nggak mengkotak lagi, udah nggak ngebulet lagi. Tapi teman-teman jangan berkecil hati jika ada yang punya tangki Stero atau tangki robot yang generasi tahun 2011. Tangki robot itu hanya berbeda di, kalau setahu gua ya, di dudukan besi frame ini belakang nih. Ini kan ada frame sambungan di sini nih, di sambungan sini seginilah kurang lebih, pokoknya sambungan frame dari belakang sini nih. Itu dia beda sama yang punya steko atau stebo. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngerubah dari tangki robot ke tangki kotak atau tangki bulat, cukup rubah di dudukan subframe depannya aja. Ini ngambil segini, potong set, nanti dilas lagi. Itu jadi steko atau stebo, tergantung kemauan si owner yang punya tangki robot itu sendiri. Kalau untuk dudukan tangki depan itu semua bisa di adjustment lagi, karena setahu gue itu PNP plug and play, nggak ada yang dirubah. Sampai ke dudukan shock segitiga depan ini, Stero dan Stebo steko itu sama aja, cuman berbeda kode partnya aja. Alhamdulillah punya gue sesuai katalog, kode part semua, kecuali internal mesin ini udah 265 setahu gue, seinget gue terakhir gue stroke up. Ini belum medical check up lagi karena gue nggak kemana-mana, karena motor juga lagi kondisi trondol ini. Oke, kita balik. Jadi
kalau kita lihat dari sejarah 3 dekadenya itu, dari sejarah Scorpio 3 dekade ya teman-teman. Kalau untuk Tiger gue kurang tahu karena gue cuman megang GL berbasic mesin Tiger internal dalamannya itu Tiger full, cuman cover luarnya itu GL cepet. Gue nggak mau ngebahas ke arah situ dulu, gue ngebahas ke inti videonya dulu. Kalau kita lihat dari sejarah 3 dekade si Scorpio ini di era keemasannya dia dari tahun 2000 sampai 2014 itu dia masih terpantau cukup ramai peminatnya dan cukup banyak pembelinya. Scorpio lesu penjualan saat masuk di era tangki robot. Kenapa? Karena desainnya aneh. Terus yang kedua juga banyak perubahan-perubahan. Terus yang ketiga juga dari segi posisi riding pun berubah. Jadi banyak orang yang mikir ini nggak bahasanya kayak kurang aja lah gitu. Tapi kalau untuk segi power mesin di stereo itu jauh lebih enak, jauh lebih segar gitu. Kenapa sih dicap gagal? Mungkin setahu gua, koreksi jika gua salah, setahu gua nih motor emang banyak penyakitnya sebenarnya kalau kita nggak peka gitu. Dari yang pertama permasalahan di unit track, kedua di asok depan nih, terus yang ketiga juga bisa jadi dari kelistrikannya. Kalau kita nggak aware sama kelistrikannya, sebenarnya itu aja sih dari unit track, shock, terus sama shock depan paling minoritas lah kalau aki tergantung kelistrikannya. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan nih motor sebenarnya produk gagal atau nggak. Kalau produk gagal itu sebenarnya kayak contoh ya, kita ambil contoh bukan menjatuhkan atau ngejudge nih, yang karena kita lihat dari pasarannya aja. Waktu Kawasaki Pulsar NS 200 itu nggak ada ataupun jarang banget orang yang pakai kayak Scorpio. Kalau Scorpio kan sekarang banyak yang pakai tuh 1, 2, 3 atau pada waktu era-era 2016 juga itu masih banyak yang pakai. Tapi waktu era 2017-18 itu satu kampus gua sama temen gue, cuman temen gue doang yang pakai. Selebihnya nggak ada. Jadi kalau yang setahu gua kalau produk gagal itu yang memang di pasaran itu jarang atau memang tidak ada yang pembelinya gitu. Kalau untuk segi fitur segala macam di motor gua akuin memang non elektrikal, memang zaman mesin purba yang dimana mengandalkan hanya output keluar dari tenaga yang dihasilkan dari mesin itu sendiri, yang dimana masih menggunakan karburator, belum ada injektor, belum ada ECU, belum ada full pump dan lain-lain. Jadi masih bener-bener pure menggunakan karburator. Tapi selama gue pakai ini motor nggak rewel, nggak cengeng, nggak lemah. Kenapa? Karena ya selama perawatan di 3 unit gue dari yang 2007, 2005, 2003 yang udah 265 ini, yang 2007 sama 2005 ini 230 tune up, yang dimana hanya porting dan up seher aja, nggak sampai ke langkah gitu. Dari 3 unit ini alhamdulillah medical check up sebulan sekali, ganti oli, servis karbu segala macam. Itu normal-normal aja, nggak secengeng bahasanya kayak yang dikit-dikit jajan. Selagi kita ngerawat ini motor dengan baik, semua unit ya, terutama nggak hanya unit Scorpio saja, semua unit itu motor juga aman. Kalau yang dibilang produk gagal itu kan kalau kata orang-orang motor dikit-dikit ke bengkel. Gini guys, kalau motor yang dikit-dikit ke bengkel, kita lihat dari cara kita ngerawatnya itu sendiri. Kita udah ngerawat dengan bener enggak? Kita makainya udah bener apa enggak? Kalau misalnya kita hanya ngerawat dengan bener tapi makainya jabra, ya sama aja bohong gitu. Jadi dari traffic penjualan sampai sekarang yang gue lihat, bahkan sampai sekarang pun masih dicari nih motor. Ya gue nggak bisa ngecap nih motor produk gagal sih sebenarnya. Bahkan sampai sekelas Tiger pun yang dulu dicap, kalau kata orang dulu juga cap gagal karena ya banyak kurangnya juga dari itu. Tapi gue nggak tahu kurangnya di mana. Pokoknya Tiger dan Scorpio ini termasuk produkan gagal kalau kata orang-orang dulu. Tapi kalau orang yang sudah mencoba dan sudah menikmati, sudah merawat semuanya, itu dia punya sisi nilai sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa mengcompare penilaian gue sama penilaian kalian. Jadi kalau memang dirasa penilaian gue ada yang kurang, ya ambil positifnya aja. Kalau misalnya penilaian gue ada yang kurang,
tolong dibuang, itu termasuk ke dalam hal negatif. Tapi kalau menurut kalian ada poin plus, tolong diambil, itu adalah sisi positifnya. Jadi kita nggak bisa menyamakan dua pemikiran manusia. Pemikiran kalian sama pemikiran gue beda. Tapi sejauh ini gue pakai ini motor sampai yang biru udah sampai ke Jogja, ke Bromo dan lain-lain, itu alhamdulillah nggak ada trouble, nggak ada apa-apa. Paling permasalahan krusialnya apa sih ini motor? Dinamo starternya yang kadang rewel. Tuh, dinamo starter, dinamo one way, Tiger dan Scorpio. Kalau Tiger itu setahu gue ketengnya loncat. Tapi kalau untuk dinamo starter alhamdulillah aman. Kalau Tiger itu minusnya keteng loncat, perselah kadang patah. Tapi kalau perselah udah patah, dia bongkarnya dari belah mesin. Beda sama Scorpio yang hanya copot bakal terkanan. Itu aja kali ya guys ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau nambahin di kolom komentar silakan. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bye bye. Thank you. Selamat lebaran.